Baik Bapak Ibu jamaah subuh, alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi bersama program ngasuh pengajian Ahad subuh di masjid yang kita cintai, Masjid Jami BP At-Taqwa, Jalan Kebun Kopi, Ciberem, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Tetap semangat, harus semangat. Dan alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah SWT yang alhamdulillah di hari ini Ahad 23 Jumadil Ula 1446 Hijriah yang bertepatan tanggal 24 November 2024 kita masih diberikan banyak kenikmatan. Di antaranya pagi hari ini kita bangun dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan setelah kita melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, kita akan segera sama-sama menyimak materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin di program ngasuh ini, yang akan mengangkat tema masih lanjutan yang kemarin, yaitu keutamaan sholat bagian yang kelima. Baik Bapak Ibu dan juga sahabat DM dimanapun berada yang sudah bisa mendapatkan channel kami, semoga bisa mengikuti acara ini sampai dari awal sampai akhir, dan jangan lupa untuk dibagikan. Mangga Pak Ustadz. Mangga Mas. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Sungguh kita amat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla pagi hari ini, hari Ahad 22 Jumadil Ula 1446 Hijriah, 24 di bulan November 2024. Allah Azza wa Jalla alhamdulillah masih memberikan kenikmatan pada kita, dibangunkan di tidur nyenyak dan kembali kita hidup lagi, terutama yang amat sangat bersyukur. Dan ini kenikmatan yang langka ya. Apa itu? Allah menakdirkan kita bisa kembali melangkahkan kaki di rumahnya masing-masing, memadati masjid PP At-Taqwa, melaksanakan sholat subuh berjamaah di Tambian. Desa fotokopi ada, fotokopi biasanya ada, masing sur. Kemudian dilanjutkan dengan kajian, Masya Allah. Tidak semua orang bisa begini Pak. Sok tinggali. Coba banyak kemana orang yang ke masjid subuhan dengan yang ke pasar. Godaannya luar biasa ya. Artinya alhamdulillah kita sudah diistiqomahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sekian belas tahun ke belakang sampai hari ini kita istiqomah, dan ini adalah merupakan salah satu bekal kita pulang nanti. Jadi ketika mewafatkan kita, wallahu alam kapan, di mana kita udah punya bekal ya. Maka itu jangan sampai terabaikan, jangan sampai malas dulu hoream atuda untuk menghadiri pengajian ini. Nanti biasa menyesal nanti ketika malakul maut sudah ada di hadapannya, baru dia ngomong pada Allah ya kan begitu. Di Al-Munafiqun ayat 10 tuh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ya Tuhanku, tidakkah kematianku ditangguhkan sebentar lagi aja. Berarti kan menyesal lu, menyesal kalau dek naon cenah maneh dibere hirup ngintah hirup deui, fa saddaqa wa kum minas sholihin. Aku nanti akan banyak sedekah ya Allah. Aku nanti dipastikan akan menjadi orang-orang yang soleh, ngaji, sholat, berjamaah. Baheula ka mana bro gitu.
umur panjang puluhan tahun, harta berlimpah, kekayaan banyak, kemana wae atuh baheula? Maka Allah akan menjawab, wala yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah tidak akan mengakhirkan kematian seorang ketika ajalnya telah datang. Nah, eta teh kada diemut-emut Bu, ketika datang kemalasan, hoream, banyak atuh, ingat ayat itu. Kita akan mati, kita akan menyesal. Sebaliknya bila hamba-hamba Allah yang dimatikan dalam keadaan iman istiqomah kepada Allah, bukan menyesal, gembira. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan Tuhan kami itu hanya Allah. Kami beribadah, menyembah, mohon tolong hanya kepada Allah. Kemudian mereka beristiqomah dalam keimanannya. Dalam hidup itu istiqomah, Pak. Tidak tergoda, tidak tergiur kesibukan dunia, kesibukan anak, kesibukan keluarga. Istiqomah beriman pada Allah, istiqomah berjamaahnya, istiqomah menghadiri pengajiannya, istiqomah tahajudnya, witirnya, istiqomah. Maka ketika meninggal, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat rabul turun dengan kecepatan malaikat ke bumi menuju hamba Allah itu sambil menghibur dia. Apa ibu yang dikata malaikat? alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tiludah. Satu, alla takhafu, jangan takut kalian, nyawamu akan dicabut sekarang, tapi jangan takut, jangan takut ya. Kenapa? Kematianmu diridhoi oleh Allah dan para malaikat sudah siap menyambutmu. Di Indonesia Muslim kan begitu dicabut oleh malakul maut, tidak sempat dipegang oleh malakul maut. Kenapa? Dua malaikat yang jauh di ujung penglihatannya dan secepat kilat menyambar ruh kita, kemudian dibungkus dengan kain kafan dari surga yang wanginya kemana-mana. Masya Allah. Mau gitu mau? Atau ngedul ngawasna aja. Tengah besar gua ke langit. Assalamualaikum, salam, kata penjaga langit pertama. Siapa gerangan? Wanginya kemana-mana. Ruh siapa dia? Dia adalah ruh jamaah Darul Muttaqin. Ikut tuh malaikat sampai ke kedua. Assalamualaikum, salam, bukain pintu, ada ruh yang Allah cabut. Siapa dia? Wanginya kemana-mana. Nama kita sebutkan. Ikut sampai kayak ketujuh, tiba-tiba ada suara, kembalikan dia ke bumi. Set di bumi. Pas di bumi lagi ada makhluk yang indahnya luar biasa, dan kuburannya bukan 2 kali 1 meter, wasi' madkhalahu. Daya guys lah. Mari kaca dah. Trik itu ke trik itu nyimpen teh. Guys lah. Di mana tadi? Tuh nyai iklan be. Wa wasi' mad, diluaskan seluas-luasnya. Wa nawwir lahu, diterangi seterang-terang. Ya, alam kubur yang akan ditempati oleh kita. Ini pedenya, amin gitu. Bukan 2 kali 1 meter, diluaskan seluas-luasnya. Wa wasi' mad lahu wa nawwir lahu rufi, dicaangan, wah sebab yang indah banget. Pokoknya Bapak Ibu tidak pernah melihat keindahan nanti di alam kubur. Mungkin pernah masuk ke mall, ke gedung mewah. Di mana yang paling mewah di kita? Di Dubai, di mana? Kecil dibandingkan keindahan di alam barzah bagi hamba yang beriman. Percaya pek diheula, buktikan. Masya Allah, ini janji Allah ini. Allahu Akbar. Siapa kamu? Kok bagus banget rupamu? Kau wanitanya cantik. Bona belum pernah melihat umur hidupnya. Laki-laki ganteng. Aku ini kan amal solehmu.
Tuh Bu, aku ini ngajimu dulu, ngasuhmu dulu, jibomu dulu, jitumu dulu, aku ini impak sodakomu dulu, aku ini sholat malammu dulu, aku ini sholat sunatmu dulu, aku ini birrul walidain dulu kamu kepada orang tua, aku ini kan nafkahmu yang diberikan kepada anak, pada istri, kamu dulu sayang pada anak, pada istri, ini aku ini oleh Allah dijelmakan jadi makhluk yang indah, dek naon dia menemanimu menghadapi pertanyaan malaikat, menemanimu sampai tembus nanti ke akhirat. Waduh, bangganya hamba itu. Yang kedua apa janji? Tatanazzu 'alal malaika alla takhafu wa la tahzanu. Jangan sedih. Kan kalau orang mati, jangan mati ketika sakit parah aja Pak, pasti yang kita ingat apa? Duh, kalau aku mati istri gelis ku batur, kawin deui, rumah megah, mobil mewah, walah dipakai ku batur pas ku berondong kan mah ya. Anak-anak gimana nasibnya? Jangan sedih kata Allah. Kenapa? Tentang dirimu, tentang anak-anakmu, istri-istrimu, semua yang kau tinggalkan, semua ada dalam pemeliharaan Allah. Yang lebih hebat, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Udah, tong lo berpikiran, gembira we mah. Segembira-gembiranya, sesuka-sukanya dengan surga yang telah Allah janjikan. Mana ya Allah, langsung brai itu. Masya Allah. Ini proses ini sebelum nyawa kita lepas Pak. Udah ditunjukkan surga, tempat yang Allah janjikan untuk kita, tapi baru ngungkul brai itu. Makanya orang yang wafat ketika husnul khotimah tersenyum indah, ada rasa kepuasan, kelihatan dari muka auranya, betul kan? Tersenyum, memancarkan cahaya, masya Allah. Sok dia kita kelepek-kelepek duit 10 gepok, kamu udah ribuan, maka bitahin ini. Kenapa? Karena yang dilihatnya surga, yang nggak pernah dia lihat. Maka itu kembali kepada awal untuk motivasi nih, ngaji ini jangan sampai dilalaikan, diabaikan, dinomor duakan. Kesibukan kita keluar kota kemana, besok Ahad cepat pulang. Yang belum hadir cepat hadir ke sini nih. Saya ingin melihat masjid kita penuh nih, dalam, atas, ya, bawah, luar, semua harus penuh ngaji ini. Saya ingin melihat sebelum saya meninggal, harus melihat dulu ini, harus penuh dulu semua nih. Di bawah, di atas, ke jalan, tutup pohon kopi. Kenapa? Ada ngasuh di sini. Amin gitu. Ini melohok wahai. Kaget. Harus begitu kalau visi dakwah itu. Ya. Baik. Ya, sekarang bagian kelima, apa temanya? Keutamaan sholat. Kenapa nggak pakai film? Nggak pakai film, bosan mau nonton film. Baik. Ya, kasih nonton Ustaz aja namanya. Bismillah. So ngeliatlah Bu. Bismillah. Alhamdulillah. Semua pastikan punya materinya. Kita punya mesin fotokopi sendiri. Kenapa nggak bisa? Bisa punya sendiri fotokopi. Alhamdulillah. Ini kenapa sedikit Isman tuh memang cerdas oge. Lebar cenah di picinan wae cenah. Dasa eutik nu datangna cenah. Ayeuna banyak kan ya, alhamdulillah. Baik, keutamaan sholat bagian ke 5. Bagian yang lalu 1, 2 sampai berapa? 15. Tidak saya ulang lagi, waktunya habis. Yang 16, kajian sarang. Si santri baca, siapa mau baca? Silakan. Siapa santri mau baca? Boleh, siapa aja? Cok. 16. Kajian sekarang. 16. Jika seseorang sudah kajian sekarang. Kajian sekarang. 16. Jika seseorang sudah bersuci lalu keluar untuk melaksanakan sholat, disut santri, maka dia tetap dicatat sebagai orang yang sholat sampai dia pulang. Pergi dan pulangnya dicatat pahalanya. Ngerti nggak? Itu dibaca yuk.
Bu, jika seseorang sudah bersuci, artinya sudah apa? Wudu. Lalu keluar untuk melaksanakan sholat. Paham nggak? Paham. Jadi dia wudunya itu untuk sholat. Di rumah itu langsung ke masjid. Teu nyimpang heula ka mall. Teu nyimpang heula gosip baru henteu. Teu nyimpang heula ka tukang bubur henteu. Di rumah teh langsung ke masjid. Kan niatnya dia mau sholat. Maka ini pahalanya. Dia tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sholat sampai dia pulang. Pergi dan pulangnya catat pahala. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis. Beliau menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza tawaddaa ahadukum fil baitihi." Ini santri Bapak Ibu sengaja dibikin fotokopiannya, dibagikan, dibacakan, ditafsirkan, dijelaskan biar paham. Harapan saya bukan hanya paham dulu sendiri, betul-betul bisa dipahami. Jadi ilmu yuntafa'u bihi bisa disampaikan pada yang lain. Ya. Iza tawaddu'a ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian berwudu fi baitihi, di rumahnya. Sekali lagi saya tekankan, beragam hadis yang telah kita pelajari, wudu tetong di masjid tapi di rumah. Non sabda ameh awet saya di masjid. Hikmahnya kan begitu. Pak Tasim, Pak kami itu ganti sibal tiap minang ting dan minang dipakai. Ya, boleh kalau batal jangan balik lagi ke rumah. Rumah 1 kilo, kenapa balik lagi? Aku batal. Kenapa ini hadisnya harus di rumah? Ayo batal mengapa apa? Masih disiapkan. Nanti kita akan bikin tempat dulu di depan 4 keran itu. Kemudian summa atal masjida, usai wudu teh langsung dia datang ke masjid. Nggak ada niat yang lain kecuali hanya untuk sholat. Kana fi sholatin, maka yang demikian itu ya dicatat oleh Allah Azza wa Jalla bahwa dia sedang melaksanakan sholat. Hatta yarji'a, sampai dia pulang lagi. Fala yakul hakadha wa shabbaka baina asabihi, maka dia akan tetap berada dalam sholat sampai dia pulang. Maka hendaknya dia tidak mengatakan ini dan itu, lalu beliau menyilangkan jari jemarinya. Tuh. Jadi betul-betul niatnya ikhlas, lurus, hanya untuk sholat. Tidak dibarengi dengan kata-kata yang tidak berfaedah. Kata-kata yang bernuansa gibah. Tos sholat rame gibah di halaman masjid teh. Tos sholat rame ku 6 bulan meeting subuhan teh. Bapak mah ada isu baru. Enggak begitu. Itu menghilangkan pahala itu. Udah selesai dan tidak ada tugas bersih tiap hari. Sesuai jadwal, alhamdulillah, terima kasih Bapak Ibu ya. Masjid kita terus terawat karena tiap hari dibersihkan oleh tim Bapak Ibu para jemaah sekalian. Cepat pulang. Ya, pokoknya tidak ada kata-kata, tindakan, perbuatan yang bisa menghilangkan pahala itu. Juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min hina yakhruju ahadukum min manzilihi ila masjidi, sejak salah seorang di antara kalian keluar rumah sampai ke masjidku ini, maksudnya Masjid Nabawi, warizlun tuktabu hasanatan warizlun tahutu anhu sayyi'atan hatta yarji'a, maka langkah-langkah kakinya, langkah kaki yang pertama ditulis sebagai satu kebaikan, langkah kaki berikutnya untuk menghapus dosa atau keburukan dosa sampai dia pulang. Hatta yarji'a. Masya Allah.
Ketika langkah kaki kita angkat di rumah ke masjid tadi dengan syarat berwudu terlebih dahulu. Pak, Ibu, jemaah yang Allah muliakan, penonton yang ikut ngaji, langkah-langkah kaki kita itu bukan langkah yang gaplah, langkah yang tiada berguna, langkah yang biasa-biasa saja, tapi langkah yang penuh dengan makna, langkah yang penuh dengan anugerah yang nggak mungkin bisa dibeli dengan rupiah. Dunia dan segala isinya pun tidak akan bisa membeli langkah-langkah kaki kita dari rumah ke masjid. Kenapa? Ini baca hadisnya. Ya, warizlun tuktabu hasanatan. Langkah yang pertama, Allah akan mencatatkan baginya satu poin kebaikan. Bukan kebaikan biasa, kebaikan dari Allah. Yang namanya satu poin kebaikan itu banyak kita tafsirkan. Kalau dalam bab infak Al-Baqarah 261, satu poin kebaikan jadi 7 tumbuh 100 kali itu 700 kali lipat. Wallahi du'afu lima yasha. Coba Bu hitung tadi berapa langkah dari rumah ke sini. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Apalagi sambil dikir begitu di rumah di Parmino, Pak Haji Rudi, Pak Haji Kuncoro sini, waduh, Masya Allah. Pak Haji Maman, apalagi jauh terus Pengkolan, Pak Haji, Pengkolan tuh. Mana orang Kabupaten Bandung, Sumbe, Encan. Oh itu, Masya Allah. Makin banyak langkahnya, dipastikan Allah akan berikan pahala. Langkah berikutnya, tuh, warujun tahuttu anhu sayyi'atan, menghapus dosa. Dosa-dosa kita selama ini dihapus secara otomatis. Ya, udah dosa-dosa kecil tentunya. Maka itu habis sholat langsung pulang ke rumah, jangan bikin dosa lagi. Cepat pulang ke rumah. Ya, baik. 11, baca lagi. Mari nomor 17. Salat adalah penyejuk hati dan penghibur jiwa. Masya Allah, salat adalah penyejuk hati dan penghibur jiwa. Ibu kalau dengar penyejuk hati itu gimana? Indah apa jelek? Indah. Penyejuk hati. Saya tanya, yang menjadi penyejuk hati Ibu ayeuna naon? Nukieu masalah. Kan kita mah bilang penyejuk hati penghibur jiwa naon? Duit. Tapi bukan duit mah leuleus itu. Ya, manusia umum kan begitu, dunia itu. Ya Al-Imran 14 nya gini, jijina lidnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatil muqantarati minaz zahabi wal fiddah al-ayah. Tapi yang menjadi penyejuk hati yang bisa menghibur jiwa Nabi SAW lain. Kita lihat ada dua hadis nih. Hubbiba ilayya minad dunya, dijadikan kesenanganku dari dunia ini. Ada dua. Satu, an-nisa, adalah berupa wanita. Tuh, ibu teh bu penyejuk hati suami. Mun solehah. Menggoreng ada kumaha. Mun solehah. Orang Kabupaten Bandung Sumping biri sebut itu. Mun solehah, alhamdulillah ngaji sampai keluar sarang. Oh, luar biasa ya. Mun solehah, maka Rasul menyatakan dalam bab rumah tangga kemarin di Buya kita bahas tuh panjang, sejam sangat terasa waktu itu. Ad-dunya maca dunya ini adalah perhiasan, wa khairu mataiha al-mar'atus sholihah. Tapi sebaik-baik perhiasan dunia adalah hadirnya wanita yang sholihah. Jadi artinya dunia dan segala isinya yang dikejar-kejar manusia yang ada 8 poin tadi di Al-Imran 14 kecil nilainya, nggak berarti apapun dibandingkan di rumah kita hadir seorang wanita yang solihah. Kamu dua mah, kamu opat banyak, solihah semua, wah udah baiti jan, amin gitu Pak. Karunya can boga. Belikan hiji acan Ustaz. Ya itu kan Al-Quran. Ya nggak apa-apa itu Al-Quran.
Ya, tapi berat itu. Ya, gimana tuh soleh itu? Iza nazarta iza amartaha asa'atka, diperintah suami selalu taat. Iza nazarta syaratka, dipandang suami selalu menggembirakan suami. Ibu teh seperti dionangan lagi mana sob? Jadi ibu menghadapi suami itu, ibu gambarannya seperti dionangan. Coba dionangan, ya, kudu mengko setik, dalang teu pede atuh, langsung muka handphone, foto, kamera, gitu. Udah makan, di pensiun BH eta tisu ngkieun. Kenapa? Malu dilihat orang lain. Ingin selalu tampil indah, tampil cantik, padahal di depan orang banyak yang bukan mahram. Depan suami, indah Mas Darto. Ya, dan yang ketiga, apabila suami tidak ada, dia menjaga kehormatannya. Baik. Watibu, yang kedua wangi-wangian. Jadi Kanjeng Nabi teh Pak seneng karena sesengitan. Bapak, ibu nggak boleh sebaliknya. Ibu yang standar aja. Diorang tibaliknya. Sawapun keundangan sarlowi sengit. Si istri atuh 1 kilometer geus kaambus sengitna. Bapak mah bau belenoknya. Bapak yang geus wangi itu. Ya sakuannya parfum kecil ya Pak. Musolat apalagi. Biasakan Pak ya, ini sunnah Rasul ya, wangi. Bapak harus wangi Pak, murahlah berapa kira pangmelikan umrohnya insyaallah hiji ewang meletik damaha ongkosna saya nyanakna Pak nya Kang Haji Dedenya saya bawa anak ente buat dasar di Uhud di Bon Korma ya, saya nyanakna Pak insyaallah. Baik. Nah, wajuila qurratu aini bisolah, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat. Masya Allah. Ketenangan beliau, kenikmatan beliau adalah di dalam sholat. Pak Nosok ibu, si atuh Pak refreshing Pak, gitu kan? Hiburan Pak atuh muni capek masak wae dapur imah hiburan tuh Pak hayang tenang hati mamah teh gitu kan. Cika mana Bu? Nah healing pasti lagi balikna hulang-hulang ke mana? Oh iya payo tuh kok kayak beja ada di WAU di grup. Oh iya payo yang kadieu kan begitu. Nabi mah bukan gitu, bukan healing, tetapi ya waju'ila qurratu aini fis shalah, yang menjadikan hati aku tenang sejuk sabda Nabi adalah ibadah sholat. Orang dibalik ngong adan teh riweuh sholat deui aing mah lohor deui ciken ya gitu kan gitu kan. Kenapa ya bosok itu Bu bau duhur nih datang asar Mas Bodo teh salah gitu. Mas kula di teh baru adan dia luhur geus asar deui cenah. Itu ya, itu petanda kita belum khusyun. Coba lihat Al-Baqarah 45. Santri ada yang mau baca? Masih ada banu siji 2 3. Siapa yang mau baca Al-Baqarah 45? Yo, nih 5 lembar. Ikhwan, akhwat. Oh, alhamdulillah rezeki Ahad pagi. Masih baru uangnya tuh. Ini untuk ikhwan ahwat. Al-Baqarah 45 sampai 46. Ya. Siapa? Boleh siapa aja. Apa mau nunjuk yang berani itu dapat rezeki itu aja. Sok. Taud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum
mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Terjemah. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Alhamdulillah. Sini depan. Ikhwan, Ahwat, siapa? Mic-nya kasih ke Ahwat. Alhamdulillah. Rezeki pagi. Mana mama? Ini mama, dia mama. Ayo, aduh alhamdulillah, pintar tuh putra soleh ya. Ayo Ahwat siapa? Sok, mic-nya kasih ke belakang. Badai ibu, kamu itu anu beureum nya. Anu beureum ge. Yo, masih banyak, tenang, masih banyak. Bandar masih banyak modal. Ayo silakan, Taud. Yang dekat mic-nya, deketin mic-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Satu lagi. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Tarjim. Terjemah. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Alhamdulillah. Nih mau ke sini, mau diantar ke sana. Sini aja. Oh, biar Bapak lihat di rumah. Nih Pak, aku dapat hadiah dari Ustaz. Salehah ya. Alhamdulillah ya. Baik, itu ayatnya. Jadi kenapa kita itu sholat bukan seperti Nabi, waju'ila qurratu ainin bis sholat. Nabi mah sholatnya sebagai penyejuk hati. Sholat itu menjadikan hatinya tenang. Pada hadis yang kedua, kum ya Bilal fa'arihna bis sholat. Wahai Bilal, berdirilah. Artinya azanlah kau, nyamankanlah kami dengan mendirikan sholat. Hadis Abu Dawud. Kita mah sebaliknya, datang waktu sholatnya bukan hati jadi tenang, tapi diriweuh. Kenapa? Dijawab dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 45 yang dibaca di dua santri kita, karena kita belum bisa khusyuk. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah kalian perlindungan pada Allah dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sebenarnya salat itu memang amat sangat berat. Kata siapa itu, Bu? Salat itu amat sangat berat. Kata siapa? Kata Allah. Ya bukan kita nih. Allah sendiri sudah menyatakan bahwa sholat itu amat sangat berat memang. Kecuali mereka yang khusyuk. Siapa yang khusyuk itu? Allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka yang yakin bahwa mereka akan dipertemukan dengan Rabbnya, wa annahum ilaihi raji'un, dan yakin akan dikembalikan pada Allah. Ya. Nah, insyaallah kajian kita berikutnya, ya, kita akan memasuki nanti kiat sholat khusyuk. Ini kan udah 5 kali pertemuan, ini udah 5 bulan ini kita belajar sholat cukup kiranya. Nah, bahkan saya udah menyiapkan bukunya, nanti dibagi gratis kalau dibeli. Dan dicari oleh Yana nggak ketemu, udah ada di biaskan Bapak.
sampelnya, buku surat yang khusus yang kita bikin edisi hurufnya gede-gede Pak. Kalau nggak salah fontnya itu 24 atau 26 itu. Biasanya kan 12, 26. Ini 14 fontnya. Jadi bapak-bapak yang pakai kacamata plus tidak usah pakai kacamata, ngajar belakang tuh. Ya, dibagi gratis, syarat harus dibaca dipelajari. Nanti pelajari. Tidak hanya dibagi, pelajari. Ini bagian yang kedua nanti insyaallah. 18. Salat sebagai penolong manusia terkait urusan agama dan dunia. Tadi sudah dibacakan. Jadi ini luar biasa ini. Salat itu merupakan penolong manusia. Adik sekalian, Pak Ibu, pernahkah Bapak Ibu mengalami kesulitan? Minang. Pernahkah menghadapi persoalan? Sering juga. Allahu Akbar. Mungkin di pagi hari ini pun Bapak Ibu yang hadisi juga hatinya maka mana ya? Banyak masalah nanti siang. Nanti gimana, ada yang sakit, keluarga yang sakit, ada anak dirawat, dan seterusnya. Nah, itulah kehidupan manusia. Memang Bapak Ibu rahimakumullah, kita tidak bisa menghindar dari masalah. Hidup ini adalah masalah. Ya. Walanabluwannakum bisyai'in. Al-Baqarah 155. Sungguh benar kata Allah, kami akan selalu memberikan beragam macam musibah pada kalian dengan berbagai bentuk. Minal khauf wal ju' wa naqsim minal, macam-macam. Nah, di hadis terakhir coba lihat aman 4. Kana nabiyyu tuhnya boleh konsumsi pohon salawat tuh. Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iza azabatu amrun shalla. Adalah kebiasaan Nabi yang mulia Muhammad Rasulullah SAW, apabila beliau menghadapi satu perkara yang menyusahkan, apa yang beliau lakukan? Shalla. Beliau sholat. Yang dimaksud ya sholat fardu atau sholat sunnah. Bu, banyak kapusing, banyak kenges, tong loba emutan, cepat ke masjid. Ustaz lohorna gila keneh namanya jam 10. Saya tanya, boleh nggak jam 10 ke masjid? Kenapa nggak boleh? Di haram tuh Pak, kalau Jumatan habis subuh banyak yang nggak pulang menunggu Jumatan. Di kita ada nggak yang Jumatan nunggu subuh keneh? Biasa weh khutbah kedua datang nanti kan gitu. Datang ke masjid, rakaatain salat tahiyatul masjid, berdoa, berzikir. Masih ingat zikir ketika menghadapi kesulitan dari Nabi SAW? Santri, ayo 10.000 dolar rupiah. Doa yang dicontohkan Nabi SAW ketika menghadapi kesulitan. Atau ibu jamaah boleh, tapi mau dipesan hadiah. Ayo. Tahlil 3 kali. Nah, bocorannya. Tuhnya ilmu teh apa nanya? Insyaallah. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Lagi. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah La ilaha illallah rabbus samawati wa rabb. Sok santri nggak bisa duaan, udah naon lah. Oh, duaan berarti 20 nya. Yang belum
si bener konsumsi mah tuh makan ngaji kene makan ustaz can makan ya santai geus makan mau diagihan ustaz kayak makan mah geus ngaji ayo dua cepat yang berani apa ngakan nunjuk kan mah yang berani harus berani cepat yo ahwat ada berdua boleh siapa yang berani tenang dikasih tahu sama ustaz. Ya, ini akan jadi pengalaman hidupnya Pak. Biasanya kalau begini dia akan lupa ini. Betul, di pengalaman hidup. Mau enggak? Ya udah balik ke sakuan dia ya. Yuk bareng yuk. Sekali lagi. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Banyak masalah, banyak kabingung ke masjid sholli rakaatain. Iza dakhala harul masjidah fala yajlis hatta yusrakaatain. Kapanpun, siang, malam, pagi, jam 2, jam 3, pagi malam enak. Datang ke masjid tahajud ala ida asyaratan tadi mas waktu jam 3 adzan. Nah, cepat ke masjid wudu kalau perlu mandi jam 2 mandi banyak masalah mandi ke masjid itu sigana kudu loba masalah heula ka masjid nya datang ke masjid ya, yang kita lakukan di haram di Nabawi kan gitu kenapa tidak dilakukan di tanah air kita di kampung kita ya baik. Sekap mas sampai nomor 18 mudah-mudahan manfaat ya mangga silakan kita dialog. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyimak materi yang disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ustaz Asep Rohidin yang pada kesempatan pagi hari ini temanya masih lanjutan yang kemarin yaitu keutamaan sholat bagian yang kelima. Baik, tentunya kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan pertanyaan di seputar tema ataupun di luar tema. Mungkin untuk bapak-bapaknya atau ibu-ibunya yang hadir terlebih dahulu. Sebelum kesempatan ini kita berikan sahabat DM yang menyimak dari rumah masing-masing. Boleh ini kumpulin. Ya. Kumpulin. Dan mungkin yang tidak menyampaikan langsung bisa menuliskan di formulir pertanyaan kajian pada kesempatan pagi hari ini. Mangga yang langsung atau yang sudah mewakili melalui tulisan ini kita bacakan langsung. Ya. Bismillah. Dari tidak ada namanya, mungkin nanti akan disertakan namanya lebih bagus sekaligus perkenalan walaupun sudah saling mengenal. Waktu duduk tasahud awal dan akhir batas-batas bacaannya sampai mana Pak Ustadz katanya? Oh dari Mas Darto ada di bawahnya. Tasyahud awal itu ada berapa hadis Pak? Prinsipnya bagi kita selalu kama ra'aitumuni sholli itu pegang di situ itu mufakat semua para ulama bahwa sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat bagaimana aku sholat yakni sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis muttafaq alaih itu sampai syahadatain Allahumma sholli ala Muhammad asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah anna Muhammadan abduhu rasuluh. Selesai. Hadis yang lain juga plus sholawat, dua-duanya sahih. Hanya pada tasyahud akhir Nabi menyatakan fasta'id billahi min arba'in. Habis sholawat tambah lagi, berlindunglah kalian kepada Allah dari 4 perkara. Itu tambahnya adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubusi narundutannya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri 1 wa min azabil jahannam. Oh hebat itu nurutan.
Allahumma ini santri depan cepat. Ya modal ya kene ya tong cepat. Tok sini. Tok. Mana mic-nya? Mic Mas. Yuk, doa setelah tasawuf akhir. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Allahumma inni a'udzubika minal azabi jahannam. Min azabi jahannam. Ulangi. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya, wa min fitnatil masiihid dajjal ya. Baik, terima kasih. Nah, itu Bu. Ya, Mas ya. Jadi saya lihat di Mekah di Madinah itu enggak lama-lama. Tasawuf awal, karena Rasul menyatakan dulu hadis yang lain, duduk tasawuf awal itu jangan lama-lama seperti orang yang duduk di atas batu yang panas, cepat. Nah, tasawuf akhir boleh lama-lama ya. Jadi dua-duanya soal, silakan baca selawat mangga sampai syahadat juga silakan. Baik, silakan Mas. Baik, selanjutnya dari Pak Endang dari Citopeng. Bagaimana tuntunannya menjadi manusia yang muqarrabah Pak Ustaz? Muqarrabah itu manusia yang dekat dengan Allah. Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril alaihissalam. Tiba-tiba datang aja. Beliau bertanya 3 hal. Ma huwal Islam? Apa Islam? Beliau menjawab syahadatain. Syahadatain rukun Islam, syahadat, salat, zakat, saum, haji. Ma huwal iman? Apa itu iman? Beliau menjawab rukun iman. Ma huwal ihsan? Yang ketiga, apa itu ihsan? Beliau mengatakan anta'budallah ka'annahu yaraka wa innahu yaraka wa illam takun yarak wa innahu yarak. Ya, ihsan itu anta'budallah ka'annahu yaraka, kau beribadah pada seolah-olah kau melihat Allah. Jikalau kau enggak bisa melihat Allah, yakin wa innahu yarak, sesungguhnya Allah melihatmu. Itulah yang disebut dengan ihsan. Itu pula muqarrabah. Muqarrabah itu orang yang mendekatkan daripada Allah Azza wa Jalla sampai pada tingkatan tertingginya. Saking taqarrubnya kepada Allah, dia merasa Allah itu ada di hadapannya. Allah itu mendengar apa yang dia ucapkan. Ketika sholat, Allah itu melihat gerakan-gerakan yang dia lakukan. Bahkan dia meyakini detak hati jantung pun Allah pasti mengetahuinya. Nah, kalau orang sudah begitu, insya Allah dia akan khusus sholatnya. Mudah-mudahan ya. Nah, ini kan sekarang lagi belajar. Jadi proses udah 5 bulan ini kita proses ininya ke sana. Ya, jadi materi-materi ini sudah bagian 5 ini, insya Allah ininya ke sana, khusus. Itu. Jadi tidak semudah membalikkan tangan. Konsepnya ayatnya pendek tadi Al-Baqarah 45-46. Tapi untuk bisa sampai yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, itu nggak mudah. Nah, insya Allah kita sedang berusaha sama-sama mengkaji ilmu dari dasar di nol, yang nantinya insya Allah kita semua merasakan khusyuknya sholat itu. Kalau kita belum merasakan khusyuk sholat, yakni muraqabah, merasa dekat dengan Allah, wah luar biasa. Saya yakin masjid ini setiap waktu sholat duhur, asar, maghrib, isya akan penuh. Orang akan berebut untuk menduduki saf yang pertama. Orang akan menyesal kalau nggak berjamaah di masjid PPA Taqwa. Amin gitu Bu. Akankah begitu? Insya Allah. Kenapa di Haram bisa, di Nabawi bisa, di Kebun Kubita bisa? Dengan ikhtiar maksimal dari semua kita, khususnya jamaah yang udah rutin, para pengurus khususnya, insya Allah ya. Nun.
Baik, dua pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir dan kita berikan kesempatan ini. Satu pertanyaan dari Pak Didi Modi dari kawasan Cigugur, Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz mau nanya, bila datang ke masjid sedangkan waktu azan tinggal 2 menit, apakah sholat tahiyatul masjid atau duduk saja sambil menunggu azan? Sholat apa ini? Mungkin tahiyatul masjid Waktu yang sholat dimaksud. apa? Waktu sholat apa? Oh, tidak ada ininya Pak Ustadz. Karena waktu duhur itu nggak boleh. Duhur itu nggak boleh. Kenapa? Termasuk karohah. 3 kan? Santri, sebutkan 3 waktu karohah yang diharamkan sholat. Ayo. Oh, aduh, roba rezekina santri ngajeng bapak mah. Ayo. Sini. Wah, itu atuh. Ya, sok. Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya. Ya, man. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waktu karohah itu zuhur, maghrib, fajar. Duhur mah teu karoah, wajib duhur mah. jelaskan. Apa paham? Jelaskan ini cepet. Dia jawab duhur, maghrib, fajar. Eta mah wajib atuh. Maksudnya gimana? Duhur gimana? Beberapa saat sebelum duhur. Terus Sebelum duhur. ya, terus satu lagi 2 maghrib. Beberapa saat sebelum maghrib. sebelum maghrib. Terus fajar atau subuh? Setelah subuh. Ya, habis. Betul? Ya, alhamdulillah nih. Tong rusuh teuing ngajawab deh. Nah, kalau duhur Pak, itu nggak boleh sholat. 2 menit lagi nggak boleh. Itu karohah. Gimana caranya? Tunggu azan. Kalau masuk masjid, maka tunggu azan, jangan duduk. Kalau kita punya niat tahiyatul masjid, adan, jawab adannya. Habis adan berdoa, ya, baru sholat. Kenapa tidak boleh duduk? Iza dakhala ahadul masjid fala yajlis hatta yushraq ataini. Apabila salah seorang di antara kalian masuk ke masjid, janganlah duduk hingga dia sholat 2 rakaat. Jadi kalau udah duduk itu hilang itu masjidnya. Itu makanya masuk aja masjid, ya, tunggu adzan, jangan duduk. Jawab adanya. Itu jelas ya. Terima kasih Pak Didi, nuhun. Baik, selanjutnya kita kembalikan kepada Bapak Ibu yang hadir terlebih dahulu, dan ini masih yang melalui formulir pertanyaan dari Mas Mono nih. Bagaimana hukumnya ketika sholat sujud kaki mengangkat, Pak Ustaz? Kunaon tunggu diangkat Mas? Ate, cangkel. Harus ada 7 tulang, Nabi katakan, ketika sujud yang harus kena ke tempat sujud. Coba 7 tulang itu apa? 1 ini jidat dengan hidung, hitung 1. Hidung itu nempel Pak. Usah dari mancung, kajero mancung na dedetkeun. Pakai kacamata kalau menghalangi jangan. Harus kena, ini harus kena. Ulah siga hayam jago. Harus kena. 1. Kemudian 2 telapak tangan harus nempel Pak. Jangan begini nih, saya lihat anak muda gini sih, ahli kumpu kan ya, nempel. Tidak tahu direnggangkan, tidak tahu disempitkan. 3, 2 lutut harus kena. 2 ujung-ujung jari kaki. Ini nggak boleh diangkat. Ujung-ujung dari kaki harus kena dan dibentikan menghadap kiblat. Kalau mampu, kalau ada yang sakit, bekas kecelakaan dan sebagainya, mastata'tum, kerjakan saja sesuai kemampuan. Tapi yang sehat, yang sempurna harus seperti itu. Emang saya melihat juga orang yang sujud kakinya begini Pak, nggak begini. Ame gancang diuk, kemudian gitu, gancang diuk, nggak boleh. Harus tumanina itu berhenti sejenak, posisi tak bersinak, dan posisi 7 tulang tadi kena, duduk tak berhenti sejenak, namanya tumanina. Begitu Mas ya? Itu baik, terima kasih.
Baik, selanjutnya alhamdulillah ketika pakai tulisan banyak yang menyampaikan pertanyaannya. Alhamdulillah. Dari Mas Gunadi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau kita berwudu diwajibkan berdoa. Pertanyaannya, kalau di kamar mandi bacaannya dijaharkan apa sir, Ustaz? Kalau kita berwudu diwajibkan berdoa. Ketika berdoa di kamar mandi bacaannya sir atau doa wudu itu awat. Doa wudu sebutkan apa? Kasih mic ya. Tolong kumas tuh santai, tolong. Aduh Mas Boto mau MC istimewa yang Mas. Doa wudu apa? Asyhadu an la ilaha Lain bukan, sebelum wudu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bonus setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, berarti ilmu dari para ustadz nempelnya. Neng. Bangga Bu, alhamdulillah ilmu dari para ustadz nempel. Ya, sini ini manfaat ilmunya. Ya, alhamdulillah. Kayak mangges ageng mah pita kaharep Masih bana melong Baik. Jadi doa wudu itu basmalah. La sholata liman wala wudu'a lahu. Wala wudu'a lahu liman lam yazkurismallah alaihi. Tidak sah salat orang yang tidak berwudu, tidak sah wudu orang yang tidak menyebut nama Allah di awalnya. Nah, ini wudunya di dalam WC gimana? Nggak boleh sebetulnya. Makanya di masjid kita dipisah tempat wudu di luar, tempat toilet WC di dalam. Ada pintunya lagi. Insya Allah di belakang kita ini dibikin tempat wudu Pak, 4 kan. Insya Allah segera udah selesai backup kami Ganit sebelah timur, kelihatan udah indah Bu ya. Udah indah itu. Ya alhamdulillah ada rizkinya Pak. Yang punya rizki sok enggak kumpulkan untuk menyelesaikan sebelah selatan dan sebelah barat. Kalau udah semua, waduh cantiknya luar biasa. Nah kalau sangat-sangat terpaksa, misalnya Bapak di hotel kan disuruh bersatu, nggak ada biasanya begitu kan? Kecuali hotelnya bagus Islami, nggak ada tempat wudu, maka ucapkan basmalah yang terbaik sebelum masuk ke WC. Itu lebih aman. Larangan keras kita membacakan lafdzul jalalah di dalam toilet. Assalamualaikum, waalaikumsalam, nggak boleh. Jawab salam ke nagog nggak boleh. Haji, alhamdulillah nggak boleh, hati-hati itu. Nanti jawab salamnya udah keluar. Nah demikian pula ketika kita akan wudu terpaksa banget dan ada tempat lain, di luar aja baca Bismillahirrahmanirrahim, itu lebih aman. Ada juga ulama yang menyatakan dalam hati, tapi di WC juga, tapi ya yang lebih aman tuh di luar ya Pak ya. Yang lebih bagus lagi dia pisahkan mana tempat wudu, mana toilet. Di rumah pisahkan Pak ya, minimal pakai sekat aja, ada pemisah. Ini mah tempat tapak, tempat istirahat ya. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari Ibu Tini, Pak Ustadz, apakah batal sholatnya? Kita sedang sholat mengucapkan aduh karena sakit dengan spontan, Pak Ustadz. Ditungtungan tuh Bu, aduh nyeri kunaun ieu teh, batal. Pada prinsipnya secara dalil Rasul mengatakan sholat itu yunaji rabbahu. Begitu kita takbiratul ihram, Allahu akbar, rukun, sujud dan salam, Rasul menyatakan kita sedang berdialog langsung dengan Allah. Gitu. Maka itu tidak boleh melakukan aktivitas, kegiatan, ucapan, tindakan di luar kaifiat sholat. Sampai-sampai ketika kita sholat disunahkan masang sutroh di depan kita, penghalang, pembatas supaya tidak ada orang yang lewat.
betapa besarnya dosa orang yang melewati orang sholat, sampai Rasul menggambarkan kalau dia tahu dosa besar ketika dia melewati orang sholat, lebih baik dia memilih berdiam diri selama 40 tahun. Hati-hati. Nah, saya cek Pak Adun di Mekah Musa yang diliwatan hulu gini, hulu sirah cepengan ke batur kumata, ya berarti mereka belum paham. Tidak mengenal tempat. Kalaupun di Haramain yang dijamin oleh Allah itu tempatnya apa, bukan manusianya. Apa semua orang Mekah ke surga? Ente Abu Lahab orang mana? Di Mekah lahirna ge ke surga. Dikecam ke Allah, tabbat syada abi lahab. Abu Jahal orang mana? Abu Jahal orang Mekah, gengnya Mekah teh Abu Jahal, Abu Lahab ke surga, finnar. Jadi yang dijamin oleh Allah Haramain itu tempatnya. Orang yang tinggal di sana belum tentu itu iman. Makanya hati-hati kalau kita datang ke sana, ya, aduh geuning di Mekah ge ngaleng kanjel mah salat berarti menang. Jangan dijadikan ukuran dalam ibadah itu dalil, bukan kondisi umat di satu tempat. Ya, nggak boleh itu. Nah, termasuk kalamunas, ucapan di luar konteks nggak boleh. Kalau memang amat sangat refleks, karena ada ibu jemaah kita yang refleks, Bu. Isman dah sok ngaheureun desi. Geus karunya tong ngaheureun. Itu nggak boleh itu. Ya kalau refleks itu insyaallah Allah akan sangat Maha mengetahui. Tidak ada unsur-unsur kesengajaan. Ya Pak ya, hanya ke depan jadi hati-hati. Kita ini sedang sholat, yunaji rabbahu. Nanti kalau udah ketemu muraqabah tadi, insya Allah nggak ada pikiran seperti itu. Baik, terima kasih. Salam magna ya. Ada Mas? Apa lagi? Banyak? Baik, masih ada tadi ketinggalan dari Pak Gunadi. Pertanyaan yang kedua, apakah ada hadisnya ada yang qomat Allahu Akbar pertama 2 kali, yang kedua kalinya 1 kali, Pak Ustaz? Yang sunnah itu Rasul memerintahkan pada bila itu adzan itu genap wa yutirul iqamah, dan beliau memerintahkan mengganjilkan iqamah. Kalau azan itu genap itu jangkep Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ganjil itu 1. Illa hayalatain, kecuali hayalas sholat, konkomatis sholat itu 2 kali. Yang lainnya 1 kali. Allahu Akbar, asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, konkomatis sholat, Allahu Akbar, la ilaha illallah. 1 sahih. Yang kedua, 2 juga boleh. Ya boleh, itu sahih. Bahkan ada yang 2-1, ya itu juga sahih. Tapi saya anjurkan di masjid kita ambil aja yang 1, ya itu lebih sahih. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya dari dulu kan pernah ngaji belum Marom sama saya? Udah kebaca itu? Oh ya, bagus, terima kasih. Lanjut. Udah kebagian? Oh, yang nanti bahas lagi insyaallah. Silakan. Baik, selanjutnya dari Bu Mardiati. Alhamdulillah. Pertanyaannya, apa yang harus didahulukan, infak atau membayar hutang? Apakah infaknya sah diterima, sedangkan orang itu hanya punya hutang yang lama nggak dibayar, Ustaz? Ya, dua-duanya itu satu perintah yang mesti dipenuhi. Saya tanya, kalau orang yang punya utang boleh infak nggak? Boleh. Orang yang punya utang boleh haji nggak? Boleh. Yang penting memang utang itu ada jeda, masih ada waktu. Kalau waktunya bersamaan, hari itu dia harus bayar hutang, waktunya, temponya udah jatuh, maka itu hutangnya harus didahului. Bahkan di An-Nisa 11, 12, 13 dinyatakan, ketika seorang wafat sebelum hartanya dibagikan kepada ahli waris, mim ba'di wasiyati yushidiha audain, harus dilunasi dulu wasiat-wasiatnya, jangan termasuk audainin, termasuk hutang-hutangnya. Ibu, tapi kalau hutang itu memang ada jeda, belum jatuh tempo, kita punya uang ingin infak dulu, boleh infak.
Dan ketika kita berinfak, Al-Baqarah 261 misalnya, tidak usah khawatir, uang itu akan dikembalikan oleh Allah dalam jumlah yang banyak, baik pahalanya maupun materinya. Justru kita berharap dan berinfak itu Allah akan memudahkan rezeki kita. Ya, insyaallah. Baik, kesempatan masih ada dan ini masih ada satu pertanyaan lagi Pak Ustadz dari Ibu Tini. Pak Ustadz mau bertanya tentang bab waris. Apabila kedua orang tua meninggal dan meninggalkan warisan berupa beberapa rumah dan anak-anaknya ingin menjual rumah tersebut, apakah bisa langsung menjualnya atau harus ada ahli waris terlebih dahulu, Pak Ustadz? Ya, dalam bab waris ini diantaranya An-Nisa 11, yusyikumullahu fi auladikum lizzakari mislu hazil unsayaini. Al-ayah, panjang ayatnya. Allah telah memerintahkan pada kalian tuh untuk membagikan harta-harta kalian kepada anak-anak kalian, di mana anak laki-laki mendapat 2 bagian, anak perempuan mendapat 1 bagian. Begitu ada orang tua, ayahanda, ibunda meninggal, harus segera buka waris. Jangan dilama-lama. Ada masih ayah si ibu, bukan masalah masih ayah si ibu, mama masih ayah. Ini ketentuan Allah. Yusikumullah fi auladikum, perintah di Allah, harus laksanakan. Nah, yang namanya bagi waris itu bukan berarti hari itu juga harus dilelang, digebrol, bukan. Yang pertama harus dilakukan adalah pembagian furudul muqaddarah, bagian masing-masing dulu. Selesai dimakamkan, besoknya yang nama kumpul semua keluarga, mumpung semua masih ada, ya kan? Ongkewe lah, tanah lagi masih berum kene, masih basuh kene. Itu logika Pak. Dalil sebaliknya, secepatnya kumpulkan anak baru dah kada kumpul, mamah geus ngantunkeun, ayeuna bapak aya, mamah teh boga harta, kumpul. Sok bungkul, ame gancang nikah deui kumpul. Nah, kudu muqaddarah. Artinya bagian masing-masing. Setelah tadi yusyikumullah apa tadi? Mimba di wasiati yusibi audainin, di luar situ dulu hutang piutangnya, wasiat yang udah bersih, adakan klarifikasi harta. Ini penting nih, mana harta suami, mana harta istri almarhum. Misalnya yang meninggal istri atau suami sama. Mungkin istri punya harta warisan orang tuanya, pisahkan. Mungkin selama rumah tangga beliau pun kerja, pisahkan. Nah, yang dibagikan itu ada mimma taroka, harta yang ditinggalkan almarhum atau almarhumah. Bisa dibagi 2 mungkin, atau 60-40, 30-70, mereka yang lebih tahu. Nah, udah dipisahkan. Oh, warisan ini rumah ya 20 genap, mobil 12, sawah, misalnya. Nah, ini yang dibagikan. Yang ini yang dibagikan kan masih ada ayahnya. Nah, dari sini suami dapat 1/4 kalau istrinya punya anak. Kalau istrinya tidak punya anak, suami dapat 1/2. Sisanya kepada anak-anak. Itu tulis, bikin berita acara. Hari ini tadi buka waris bla bla bla, si A dapat sekian, si C dapat sekian, terus tanda tangan das materai, fotokopi sebanyak ahli waris, pegang. Nah, udah begitu, udah punya pegangan. Kapan dijualnya? Musyawarah kedua, silakan. Ini bu imah tong da bapak ayah kene, ya serius. Dangkai yang budak deh. Tapi anak-anak punya akuan, di situ mereka punya hak. Andai kata Allah menakdirkan anak ini ada yang meninggal, misalnya, udah punya bukti fisik, nanti turun kepada anak-anaknya. Nah, yang jadi masalah rancu itu sekian lama belum dibuka, ahli waris sudah pada meninggal, ribut. Makanya nggak akan salah Allah tuh segera bagikan. Begitu. Nah, detailnya asumpin ke kantor KDM, nanti saya bantu. Capek Mas. Alhamdulillahnya pakai formulir itu efektif Bu. Iya, di mana-mana saya pakai ini. Hampir semua jemaah itu ingin nanya, ternyata ada yang bisa mengungkapkan, ada yang nggak bisa. Minta pembelinya sama Kang Mas nih, tulis nanti sampaikan biar di luar itu. Kalau bisa kasih tanggal Pak, biar nanti kami bisa menjawab mana yang paling dulu masuk. Ya,
Sok di tiap ngaji kalau nanti udah pas ngaji udah sabrek, udah jangan bahas materi, nanya jawab aja. Ya. Mohon izin saya, insya Allah kami akan berangkat ya Selasa malam Rabu besok ya akan datang tanggal 26 itu pukul 10 malam. Jemaah umroh sudah banyak yang berdatangan, para petugas tim mohon bantuannya, keikhlasan keduanya membantu jemaah tamu-tamu Allah akan berangkat. Nanti direncanakan bis akan berangkat pukul 11.30 sebanyak 45 jemaah, program 12 hari. Jumatannya 2 kali, di Mekah sekali, di Madinah sekali, plus kota Taif. Ustad abi ngan 8 hari tahun lalu angkat deui. Keberangkatan berikutnya awal Ramadan, Pak. Alhamdulillah dengan ibadah umrah ini sedikit-sedikit kan nempel, Pak. Ini bisa berjalan tuh itu Pak diantaranya. Ya, ibadah haji kelebihannya alhamdulillah nempel di wakaf. Mohon doanya semoga kami yang berangkat, jemaah semua yang berangkat, yang ditinggalkan diberikan kesehatan, kelancaran ya, dan pulang bisa lebih sehat lagi dan meraih pahala ibadah umroh yang mabrur. Dan doakan terus perjuangan Darul Mutakin semua lebih maju, lebih pesat lagi, ya. Dan yang belum berangkat tentu sangat kami doakan semoga Allah menakdirkan bisa berangkat ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Khususnya jemaah masjid kita ini harus ke Mekah semua. Insyaallah ya, insyaallah ya. Sekian dan terima kasih, dan tentu mohon izin nanti saya tidak bisa menyampaikan berapa program jimat, adab, jitu dan sebagainya. Mohon maklum, mungkin nanti hanya reportase saja di Mekah Madinah, nanti di live on air kan oleh Kang Yana. Sekian dan terima kasih. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Amin. Oh ya, selama saya 12 hari Bang Kos sudah ditugaskan untuk membuat tempat wudhu. Nanti silakan merapat ke Pak Haji Tasim langsung, yang punya rezeki nanti kita perlu ganit, perlukan dan sebagainya, nanti info lengkapnya di Pak Haji Tasim. Sekian dan terima kasih. Infak wakopnya katambi Bu, jazakumullah khairan. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita Bapak Ustadz Asep Rohidin yang pagi hari ini telah menyampaikan ilmunya di program ngasuh pengajian Ahad subuh. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan juga tidak lupa kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah memadati Masjid Jami PP Atapa di pagi hari ini, dan juga sahabat DM dimanapun berada. Terima kasih juga. Semoga kita diberikan kesehatan dan kita bisa berjumpa lagi di Ahad yang akan datang. Baik, selamat menikmati sarapan paginya, selamat beraktivitas kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.